Shalom Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus. Jumpa kembali dengan saya di dalam Kalam Kupas Alkitab Selasa malam. Pada malam hari ini saya akan membahas mengenai belenggu dosa. Diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-26 ayat yang ke-29. Kata Paulus, "Aku mau berdoa kepada Allah supaya segera atau lama-kelamaan bukan hanya engkau saja, tetapi semua orang lain yang hadir di sini dan yang mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku, kecuali belenggu-belenggu ini." Perkataan ini diucapkan oleh Rasul Paulus di dalam pembelaannya kepada Raja Agripa di dalam mahkamah agama pada waktu dia dihakimi, diadili. Dan di situ Rasul Paulus memberikan penjelasan mulai dari dia bertobat sampai dia bisa mulai dari perjalanan dia di Damsyik sampai dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia bertobat, dia bertumbuh, dia mengenal tentang pemahaman dari kitab para nabi, nubuatan dan sebagainya yang mengarah kepada nubuatan Yesus Kristus. Di situ dijelaskan oleh Rasul Paulus. Dan sempat Raja Agripa berkata kepada Rasul Paulus, "Jawab Agripa, hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen." Jadi dengan penjelasan Rasul Paulus yang begitu jelas, begitu mampu membukakan pikiran Raja Agripa, dan Raja Agripa sampai terkejut begitu ya. "Hampir saja kamu bikin saya jadi orang Kristen." Tetapi baru hampir. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, kita menjadi pengikut Kristus, kita percaya kepada Yesus Kristus, itu bukan karena pilihan kita semata, tetapi itu adalah karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Di dalam bagian-bagian Alkitab yang lain memberitahukan bahwa Roh Kudus menginsafkan dunia terhadap dosa. Dan Roh Kudus membuat kita menjadi anak-anak Allah. Roh Kudus juga yang memimpin kita kepada kebenaran. Ini adalah salah satu peranan Roh Kudus di dalam kehidupan manusia. Kita sebentar lagi ya, hari Minggu kita akan memperingati Hari Raya Pentakosta, yaitu hari turunnya Roh Kudus di dalam kehidupan umat percaya. Dan Roh Kudus adalah penolong yang lain yang Tuhan Yesus berikan kepada kita setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Roh Kuduslah yang menggerakkan hati kita pada awalnya untuk kita bisa bertobat, untuk kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Pemahaman ini menjadi suatu penghiburan bagi kita ketika kita sering menginjili orang, tetapi orang itu kok tidak tobat-tobat ya, kok tidak mau mendengarkan dan menerima Allah, bertobat, percaya kepada Tuhan. Dan itu bisa membuat kita kecewa. Tetapi satu hal yang harus kita yakini bahwa jika seseorang hatinya tergerak untuk bertobat, untuk hidup di dalam kebenaran, untuk bisa percaya kepada Yesus Kristus, kita harus mengimani bahwa itu adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan orang tersebut. Itu sebabnya Rasul Paulus percaya bahwa seseorang bisa bertobat itu bukan karena dia pandai berkhotbah. Seseorang bisa bertobat itu bukan karena dia pandai menjelaskan. Dia percaya itu adalah kuasa Roh Kudus yang menggerakkan hati seseorang. Dan Rasul Paulus berkata di dalam ayat yang ke-29, "Aku mau berdoa kepada Allah." Supaya apa? Supaya segera atau lama-kelamaan bukan hanya engkau saja ya Raja Agripa, tetapi semua orang lain yang hadir di sini dan yang mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku, sama seperti Paulus yang dulunya juga nggak percaya
bahkan penganiaya. Tetapi pada akhirnya Roh Allah menggerakkan hatinya, mencelikan mata batinnya, sehingga Rasul Paulus bisa menjadi percaya, pengikut Kristus yang setia, dan sungguh-sungguh melayani dan taat kepada firman. Bapak Ibu yang mungkin di antara kita sudah bertahun-tahun mendoakan, mungkin orang tua kita, mungkin saudara, keluarga, rindu supaya mereka bisa bertobat, menerima Injil. Jangan takut, karena itu bukan karena kemampuan kita, kepandaian kita bercerita, mengajar, tetapi itu semua adalah karena anugerah Tuhan, karena Roh Allah yang menggerakkan hati mereka. Itu sebabnya mari kita jangan jemu-jemu untuk berdoa. Berdoa untuk dunia, berdoa untuk orang-orang di sekitar kita, berdoa untuk banyak hal yang dibutuhkan oleh sesama kita. Biarlah kiranya kita menjadi pendoa syafaat bagi orang-orang di sekitar kita. Amin. Kita masuk di dalam doa. Tuhan yang mengasihi kami, malam ini firman-Mu mengingatkan kami kembali untuk kami terus mendoakan, bukan saja bagi diri kami, bagi keluarga kami, tetapi juga orang-orang di sekitar yang membutuhkan cita kasih-Mu, yang membutuhkan pertobatan, yang membutuhkan kuasa Injil di dalam kehidupan mereka. Biarlah kiranya Tuhan terus gerakkan hati kami, untuk kami tidak jemu-jemu berdoa bagi dunia ini, bagi orang-orang yang papa, orang-orang yang menderita, orang-orang yang membutuhkan Kristus di dalam kehidupan mereka. Karena kami menyadari hanya anugerah Allah semata yang membuat kami bisa menerima Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau tanamkan di dalam hati kami anak-anak-Mu satu kerinduan untuk bersyafaat bagi orang-orang yang belum mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.